ini bisa berkumpul di ruang guru dalam rangka briefing dan informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian serta kegiatan lainnya. Ada informasi yang perlu disampaikan oleh rekan kita Bu Nani Kurniasi tentang kegiatan program guru penggerak, ya, karena ini ada kaitannya dengan kegiatan kita di sekolah. Jadi bangga kepada Ibu Nani untuk menyampaikan rencana kegiatan sebagai bagian dari implementasi dari program guru penggerak. Oke, kita silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak U Suryana MPD, yang saya hormati yaitu Wakasek Kurikulum SMP 1 Telagasari, dan yang saya banggakan dan saya hormati yaitu Bapak Ibu Guru yang hebat, Bapak Ibu Guru hebat SMP 1 Telagasari. Tugas saya yaitu per-CGP tugas CGP calon guru penggerak yaitu untuk pemetaan aset, dan ini sebenarnya ada hubungannya juga dengan sekolah kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini pemaparan saya yaitu tentang identifikasi aset atau modal yang ada di SMP Negeri 1 Telagasari. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di ketika pas budaya positif, bahwa yang namanya kita sebagai guru itu adalah seperti diibaratkan sebagai petani. Kita gurunya adalah sebagai petani, peserta didik kita ini adalah bibit-bibit unggul. Nah, kemudian sekolah itu adalah ekosistemnya. Nah, di mana di sini yang disebut ekosistem adalah merupakan sebuah kata interaksi antara makhluk hidup dan unsur-unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Dan sebuah ekosistem ini mencirikan suatu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Nah, jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah ini adalah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Nah, kedua ini saling berhubungan, berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Unsur hidup yang ada di sekolah itu diantaranya adalah murid, guru, warga sekolah lainnya. Sedangkan unsur tidak hidup yang ada di sekolah itu adalah berarti fasilitas sekolah seperti bangunan dan lain sebagainya. Dalam mengidentifikasi aset, ini ada dua pendekatan yang biasanya kita istilahnya gunakan. Yang pertama itu adalah pendekatan berbasis kekurangan. Nah, terkadang kita, saya terutama khususnya, suka terjebak ketika melihat suatu peristiwa, suka terjebak ke pendekatan berbasis kekurangan. Di sini pendekatan berbasis kekurangan ini atau masalah ini akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga kita lebih terjebak ke dalam pesimisme seperti itu. Selanjutnya di sini tadi pendekatan berbasis kekurangan. Nah, ada baiknya dalam hal mengidentifikasi aset ini khususnya yaitu kita melakukan yang namanya pendekatan berbasis aset, di mana pendekatan ini merupakan cara praktis kenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Di sini kita diajar untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi positif. Jadi di sini kita dituntut untuk bukan pesimisme tapi optimisme. Jadi bukan melihat kekurangannya tapi melihat kelebihan yang ada, sehingga dari kelebihan tersebut kita harus mengembangkan lagi secara potensial, secara maksimal seperti itu. Lanjut ke yang lainnya. Nah, di sini bahwa dalam pemetaan aset menurut Green dan Heinz terdapat 7 atau diklasifikasikan menjadi 7 aset atau 7 modal utama, yaitu ada
modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan juga modal finansial. 7 modal utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah dalam pemanfaatannya, dan ketujuh aset ini saling beririsan satu sama lain. Begitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah di sini modal yang sudah ada di SMP Negeri 1 Telaga Sari, yaitu ada modal sumber daya manusia. Modal sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang ada di SMP 1 Telaga Sari siapa saja sih, atau pihak mana saja sih? Yang pertama ada kepala sekolah. Jelas sekali di sini Bapak kepala sekolah saat ini adalah Bapak Ulu Sugiana MPD. Kemudian ada juga guru, di mana kita jumlah guru hampir jumlah gurunya ada 49 orang, betul ya? Kalau saya salah mohon dikoreksi. Ada 49 orang, dan dengan kualifikasi pendidikan itu mayoritas sudah sarjana. Jelas sekali ini sudah memenuhi kualifikasi seorang pendidik. Kemudian staf tata usaha ini berjumlah 7 orang. Kemudian caraka di sini berjumlah 2 orang, dan murid ini berjumlah 1.271 orang di sini. Ini kelebihannya terjelas sekali bahwa di dalam sumber daya manusia ini dari segi pendidikan sudah memenuhi kualifikasi, begitu pula dengan kinerja Bapak Ibu sekalian di sini sudah sangat begitu baik sekali. Oke, selanjutnya kemudian di sini modal agama dan budaya. Di sini sangat penting mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan yang dan juga kebudayaan yang ada di masyarakat. Tentunya di sini adalah di SMP 1 Telaga Sari. Selanjutnya yaitu modal lingkungan alam. Kita diuntungkan, SMP 1 Telaga Sari ini diuntungkan dengan lingkungan alam yang sangat luar biasa. Asrinya hampir di setiap kelas itu terdapat yang namanya tanaman peneduh, sehingga hijau terlihat asri, dan juga kita di sekeliling kita itu dikelilingi oleh perkebunan, ada juga sungai, ada juga sawah. Jadi udaranya pun sebenarnya tidak terlalu sepanas udara-udara yang mungkin sekolah-sekolah yang ada di kota, di perkampungan kota dan lain sebagainya. Nah, ini adalah modal finansial. Ini modal finansial ini selain digunakan selain itu pemaparan dari saya, kurang lebihnya, kalau kurangnya pasti banyak seperti itu, karena memang selaku manusia ya, manusia adalah tempatnya kekurangan. Cuma bukan berarti saya tidak berusaha untuk istilahnya lebih baik, ya harus seperti itu. Diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu jika ada yang mau menambahkan atau mau menanggapi atau mau bertanya. Saya memberikan kesempatan hanya 1-2 orang saja. Maka silakan Bapak Ibu jika ada yang mau menanggapi tentang pemaparan saya atau oke, silakan Pak Bika. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Pak Bika yang sepertinya kita silakan Bapak Ibu. Silakan. Calon BPK kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Nani yang sudah memaparkan mengenai aset Bu ya yang ada di sekolah kita. Tentu saja saya sangat sependapat dan setuju sekali dengan pendekatan berbasis aset, sehingga membuat kita tadi yang dijelaskan oleh Bu Nani, kita jadi tergugah kembali bahwa jangan sampai kita sebagai warga sekolah itu selalu berpatokan pada kekurangan. Sudah sekolah orang mah itu gitu ya. Jadi kalau kita selalu berpatokan pada kekurangan, akhirnya mau berkembang itu, mau maju-maju. Tapi bagaimana caranya dengan aset yang dimiliki oleh sekolah, seperti tadi yang dijelaskan oleh Bu Nani ada 7, kita coba manfaatkan aset ini dengan maksimal supaya tentunya sekolah ini bisa lebih berkembang, lebih maju lagi. Apalagi dengan aset-aset yang dimiliki oleh SMP 1 Telaga Sari, terus terang teman-teman saya di sekolah kayak gitu kadang bukan ngiri ya, suka bilang enak ya di SMP 1 Telaga Sari mah tempatnya luas, fasilitasnya lengkap dan segala macam. Nah dengan kelebihan ini, dengan aset ini, mungkin benar yang apa kata Bu Nani, ayo kita berkolaborasi, ayo kita bersama-sama, duduk bersama, supaya aset-aset yang dimiliki oleh kita itu benar-benar
bisa kita maksimalkan. Dan tujuannya apa? Ya tujuannya supaya murid-murid kita seperti tadi, mungkin kalau kita sebagai petani ya, dilibatkan sebagai petani, supaya murid-murid kita itu menjadi padi yang benar-benar unggul gitu. Kita kan tidak bisa memaksa ya tanaman cabai jadi padi. Nah ketika kita menanam padi, otomatis kita hanya bisa sebagai guru memupuknya dengan baik, mengarahkannya dengan baik supaya betul-betul jadi padi yang sangat berkualitas gitu. Nah jadi tambahannya mungkin itu, mungkin hanya menanggapi saja Bu ya. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Bu Nani. Tinggal bagaimana caranya mungkin setelah ini kita memikirkan cara kita untuk berkolaborasi bersama supaya apa yang sudah dimiliki SMP Tegalasari dapat bersama-sama kita manfaatkan dengan maksimal. Paling itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Fikar. Ini satu lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik dari paparan Bu Nani dengan modal 7 modal ya. Yang pertama adalah yang saya tertarik adalah gimana kita mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Tadi mengatakan dan menyinggung kita ada satu kekurangan di zaman sekarang ini ada Android. Iya, iya. Kemudian regulasinya. Nah, jadi kalau pendekatan secara sosial, kita memang penemuan yang paling heboh di zaman ini, di abad ini adalah Android. Dan hasil budaya manusia itu tidak akan bisa terbendung. Ya. Terus meningkat dan terjadi perubahan. Bawa laptop tekan, bawa audionya, repotnya luar biasa Pak. Gitu, repotnya luar biasa. Nah, saya menginginkan satu, buatkan regulasi untuk HP ini diberikan dan dimanfaatkan. Barangkali kita mempunyai regulasi untuk arah itu dan sangat memudahkan untuk pembelajaran. Minimal dulu terlihat bagaimana menggunakan IT-nya, ruangan multimedia direhab supaya guru memudahkan untuk pembelajaran memakai IT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Ade, luar biasa sekali Pak Ade dengan Pak Fikar. Mohon tepuk tangan untuk beliau semua. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Betul sekali tadi seperti yang dikatakan oleh Fikar dengan Pak Ade yang ada hubungannya, ada benang merahnya seperti itu ya. Bahwa memang benar bahwa kita sebagai guru itu adalah tugasnya menuntut tumbuh kembangnya anak sehingga anak ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Seperti itu. Nah, untuk menuntun seperti yang tadi dijelaskan bahwa oleh Pak Ade bahwa HP itu sebenarnya diperlukan oleh guru ya Pak ya. Cuma kita regulasinya bagaimana seperti itu ya. Karena memang kalau tadi untuk menuntun anak, salah satunya adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat zamannya. Karena memang mereka nanti akan hidup di zamannya mereka, bukan di zamannya kita. Nah di zamannya mereka seperti apa ya? Seperti sekarang. HP sekarang, yang Android sekarang, itu ada kemungkinan 10 tahun yang akan datang itu bisa lebih berkembang lagi. Nah kalau anak tidak diberikan kemampuan untuk itu, kemampuan dasar untuk itu, mereka akan tergilas oleh zaman. Dan kita gurunya, kita guru, terutama saya, yang masih juga gaptek, ya mau tidak mau, kita harus juga menyesuaikan dengan kodrat zaman tersebut. Kalau tidak bisa lari, ya minimal melangkah, minimal berjalan. Kalau tidak bisa berjalan, minimal melangkah kecil. Jangan bisa ngelengka-lengka aja ngesol lah tekunan naon seperti itu. Yang penting kita ada usaha untuk bisa terus meningkatkan kompetensi kita dan menyesuaikan dengan kodrat zaman yang sekarang ini. Bukan berarti sepenuhnya harus HP ini harus, tetap harus ada regulasi ya Pak ya. Kalau dibebaskan itu tidak akan baik juga untuk Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak sudah memberikan saya waktu sedikit
sedikit waktu untuk memaparkan tentang aset ini. Bila kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.